Selamat pagi, nama saya Arifah Ristiana. Saya akan memaparkan tugas manajemen SDM 2. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konflik dalam perusahaan dan materi kepemimpinan. Yang pertama, konflik dalam perusahaan. Definisi konflik sendiri adalah perbedaan pendapat antara dua orang atau lebih karena mereka harus menggunakan sumber daya terbatas secara bersama-sama dan atau disebabkan oleh nilai dan persepsi yang dimiliki kedua orang tersebut berbeda. Konflik merupakan konsekuensi yang tidak terhindarkan dari interaksi dengan orang lain. Begitu pula dalam suatu organisasi. Konflik tidak selalu bermakna negatif dan merugikan. Oleh karenanya, organisasi harus belajar untuk mengelola konflik sehingga tidak dirugikan oleh konflik dan bahkan mendapatkan manfaat dari konflik. Penyebab konflik diantaranya adalah sumber daya yang langka dan terbatas, kemudian adanya perbedaan tujuan, adanya saling ketergantungan dalam menjalankan pekerjaan sehingga berpotensi menimbulkan friksi, kemudian perbedaan dalam nilai persepsi, dan sebab-sebab lain misalnya komunikasi yang buruk, ketidakjelasan tujuan organisasi, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah jenis-jenis lokasi konflik. Yang pertama adalah konflik hierarki, yaitu konflik antara berbagai tingkatan organisasi, antara manajemen dengan karyawannya. Misalnya juga manajemen puncak dengan manajemen menengah, sehingga tingkatannya berbeda-beda. Yang kedua adalah konflik fungsional, yaitu konflik antara berbagai departemen fungsional dalam suatu organisasi yang sama. Selanjutnya adalah konflik lini staff, yaitu konflik antara pejabat lini staff dengan staf bawahannya. Kemudian konflik formal-informal antara organisasi formal dengan informal. Selanjutnya adalah metode untuk menangani konflik. Yang pertama, menggunakan dominasi dan penekanan. Ini adalah cara menekan konflik melalui penciptaan situasi, ada yang pemenangnya, ada yang kalah. Kemudian kompromi, yaitu menemukan dasar di tengah dari dua pihak yang beroposisi. Selanjutnya adalah penyelesaian persoalan secara integratif, sehingga pihak-pihak yang bertentangan secara bersama-sama sepakat untuk mencoba mencari jalan keluar yang optimal. Kemudian untuk langkah-langkah manajemen menangani konflik, yang pertama menerima dan mendefinisikan terlebih dahulu pokok masalah yang menimbulkan ketidakpuasan. Dilanjutkan mengumpulkan keterangan atau fakta, menganalisa dan memutuskan, kemudian memberikan jawaban dan memberikan tindak lanjut atas konflik tersebut. Selanjutnya, materi kepemimpinan. Kepemimpinan adalah suatu proses pemberian pengaruh pada kegiatan-kegiatan dari sekelompok anggota yang saling berhubungan tugasnya dan dilakukan oleh pemimpin melalui wewenangnya untuk mengerjakan sebagian pekerjaannya dalam mencapai tujuan. Selanjutnya adalah studi pendekatan kepemimpinan. Yang pertama, pendekatan kesifatan. Pendekatan ini mendasarkan atas sifat atau traits yang tampak sejak lahir, sehingga menganggap bahwa seseorang bisa menjadi pemimpin dipengaruhi oleh sifat-sifat bawaan dari lahir. Kemudian yang kedua adalah pendekatan perilaku, mendasarkan karakteristik atau kualitas dan perilaku tertentu yang dimiliki. Kemudian pendekatan situasional yang menganggap bahwa kepemimpinannya terbatas berdasarkan atas faktor situasional saat itu untuk menentukan gaya kepemimpinannya. Selanjutnya adalah gaya kepemimpinan. Yang pertama, kepemimpinan direktif, di mana semua keputusan berada di tangan pemimpin dan tidak ada partisipasi dari bawahan dalam pengambilan keputusan. Kemudian kepemimpinan suportif, sebaliknya pemimpin selalu bersedia menjelaskan segala sesuatu, menganggap dirinya sebagai teman, mudah didekati dan menunjukkan diri sebagai seorang sejati bagi bawahannya. Kemudian kepemimpinan partisipatif juga sebaliknya dari kepemimpinan direktif, di mana pimpinan menerima dan mengemukakan saran-saran bawahannya. Kemudian kepemimpinan orientasi prestasi, yaitu pemimpin mengajukan tantangan-tantangan dan mendorong bawahan untuk mencapai tujuan tersebut serta melaksanakannya dengan baik. Selanjutnya, kepemimpinan profesional. Kepemimpinan profesional dimaknai sebagai sebuah kepemimpinan yang mempunyai etika di dalamnya. Ketika sebuah keputusan diambil, leadership judgment tidak berhenti di dalam kompetensi pengambilan keputusan, tapi juga di dalam tingkat kebenaran etis dari sebuah keputusan. Jadi di luar hanya mengambil keputusan, apakah keputusan tersebut etis atau tidak. Kepemimpinan adalah pengaruh pada dasarnya. Kepemimpinan merupakan suatu bentuk mempengaruhi. Dan pengaruh itu adalah suatu keterampilan yang dapat dikembangkan. Dengan meningkatkan pengaruh, berarti kita sedang mengoptimalkan potensi kepemimpinan. Ada segitiga kekuatan yang dapat membantu para pemimpin untuk maju, yaitu komunikasi, pengakuan, dan pengaruh. Berikut adalah referensi materi PowerPoint sesi 5 Manajemen SDM 2 dan materi PowerPoint sesi 5 Manajemen SDM 2. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan.